Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah ya, sehat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kerahmatannya. Ibu merasa sangat senang sekali berada di dalam kelas ini bersama adik-adik semuanya, di mana tentunya kita akan melakukan suatu kegiatan yang sangat amat bermanfaat dan juga menyenangkan. Itu ya adik-adik. Iya, Bu. Adik-adik pasti pernah mendengar ya istilah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pernah, Bu. Ya, dimana setelah kita saling mengenal, kita akan saling menyayangi, menghormati, dan juga menghargai satu sama lain. Maka dari itu, Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Hayu Praktik Purwanti. Ibu ini berasal dari Brebes. Ada yang tahu nggak Brebes itu di mana? Jawa Tengah bukan, Bu? Ya benar sekali. Brebes itu ada di Jawa Tengah. Ibu itu berasal dari lulusan Universitas Indraprasta di daerah Universitas Indraprasta PJMI di daerah Jakarta ya, di bidang bimbingan dan konseling. Adik-adik, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan salah satu kegiatan di dalam bimbingan dan konseling ya, yaitu layanan informasi, di mana maksud dan tujuannya diberikannya layanan informasi itu adalah agar diperolehnya informasi tertentu oleh para peserta kegiatan layanan, yaitu adik-adik di sini, di mana informasi tersebut itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, baik untuk perencanaan ataupun perkembangan diri, begitu ya. Nah, makanya Ibu berharap adik-adik dapat memahami informasi dan juga sebelumnya sebagai penguasaan informasi untuk dapat digunakan sebagai pemecahan masalah, pencegahan masalah, dan juga mengembangkan potensi yang ada. Begitu ya adik-adik? Iya, Bu. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak layanan informasi itu apa? Belum, Bu. Nah, dalam menjalani kehidupan ini kan individu atau seseorang kan perlu yang namanya berbagi informasi ya, gitu ya. Nah, seorang individu atau manusia itu bisa saja mengalami berbagai masalah karena tidak menguasai informasi atau tidak bisa mengakses informasi yang ia butuhkan. Nah, sekarang apa sih itu layanan informasi? Mungkin di sini ada adik-adik yang belum paham, Ibu bantu jelaskan ya. Iya, Bu. Jadi layanan informasi adalah suatu kegiatan yang memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas kegiatan atau menentukan arah atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan ya dari fungsi pemahaman, bimbingan, dan konseling, gitu ya. Iya, Bu. Dengan kata lain nih, layanan informasi adalah salah satu kegiatan dalam bimbingan dan konseling yang mampu mencakup kegiatan layanan, karena dalam layanan ini memberikan informasi pastinya, baik informasi pribadi, sosial. Ayo adik-adik, sekarang kita simak nih video berikut ini. Gue punya waktu 24 jam, tapi kok kayaknya masih kurang. Nah, apakah lo termasuk orang yang pernah nanya kayak gitu ke diri lo sendiri? Pagi hari mungkin lo memulai dengan mengerjakan tugas. Sayangnya meski udah lama banget dikerjain, pas lo lihat lagi progres tugasnya, ternyata masih stuck ngerjain tugas yang sama seharian. Padahal banyak tugas lain yang harusnya lo selesain hari ini.
Kayak misalnya lo harus meeting, lo harus masak, belum lagi lo harus bersih-bersih rumah, dan mungkin nelpon pacar. Belum lagi kalau lo ngerasa semua kegiatan atau tugas itu adalah prioritas yang penting gitu. Dan lo kan cuma punya waktu 24 jam ya buat ngerjain semuanya. Hal ini mungkin bikin lo bingung sama tugas mana yang harus diutamakan dan mana yang bisa dikerjain nanti. Terus lo jadi mikir, emang bisa ya 24 jam ini semua halnya itu, semua tugas gue itu gue selesaiin? Nah, masalahnya adalah pas kita coba lihat orang lain, misal teman-teman kita lah ya, yang deket-deket aja dulu. Kok ternyata mereka bisa ngelakuin banyak hal dan hasilnya tuh bisa maksimal gitu. Kenapa ya mereka bisa jago banget di banyak hal dalam 24 jam? Tapi kenapa kalau kita sendiri susah? Well, di video ini gue bakal ngejelasin tips soal manajemen waktu. Supaya di tengah banyaknya kesibukan lo ini, lo tetap bisa nih termotivasi untuk produktif. Dan lo bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Makanya saran gue, lo tonton video ini sampai habis biar lo dapet keseluruhan insight-nya tentang gimana memanage waktu. Nah, ada hal mendasar yang perlu lo ketahui tentang manajemen waktu. Nah, adik-adik, tadi adik-adik baru saja menyaksikan sebuah ilustrasi tentang apa? Manajemen waktu, Bu. Ya, tentang manajemen waktu ya. Videonya mengilustrasikan seseorang yang kayaknya dalam waktu 24 jam ini cepet banget gitu ya, tidak bisa melakukan apa-apa begitu ya adik-adik. Selanjutnya Ibu akan menampilkan satu video lagi. Nanti adik-adik coba untuk mengaitkan antara video pertama dan kedua ya. Iya, Bu. Akan Ibu putar setelah ini. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings. Hold on, girl, now wait. Jadi kalau video yang kedua ini kira-kira menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu nggak? Menyusun ini, Bu, menyusun kegiatan sehari-hari. Iya benar. Lalu ada lagi nggak? Siapa ini? Membuat rencana tentang keseharian, Bu. Iya bisa. Eki, tahu nggak ini video tentang apa ini tadi? Ilustrasi kedua. Ini Bu, mencatat ini Bu untuk kedepannya Bu. Oh iya, jadi mencatat planning gitu Iya, ya Bu. yang akan dilakukan setiap hari gitu ya. Nah, selanjutnya setelah menyaksikan dua video ilustrasi sebelumnya, Ibu mau nanya nih, kira-kira apa sih menyusun jadwal harian itu? Ada yang mau jawab kira-kira? Merencanakan aktivitas sehari-harinya, Bu. Ya, bisa jadi. Ada lagi nggak di sini yang mau jawab? Menyusun jadwal harian ya, Bu. Ya, bisa jadi. Ada yang mau jawab lagi? Oke, baik. Jadi, Ibu bantu jelaskan ya. Menyusun jadwal harian itu adalah membuat rencana aktivitas yang dilakukan setiap hari agar aktivitas sehari-hari lebih produktif. Nah, rutinitas pribadi tiap orang kan berbeda berdasarkan tujuan dan nilai masing-masing begitu ya. Namun menerapkan beberapa prinsip umum pada jadwal harianmu itu, pada jadwal harian adik-adik itu dapat membantu memaksimalkan efektivitas dan juga produktivitas adik-adik ya. Dan sering berjalannya waktu, hal itu dapat membantu adik-adik dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, kenapa sih Ibu memberikan layanan informasi dengan topik menyusun jadwal harian ini? Karena banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa adik-adik peroleh atau adik-adik dapatkan ya.
yang insya Allah berguna untuk adik-adik dalam mencapai tujuan. Apa aja sih Bu manfaatnya? Yang pertama nih, membantu mengatur manajemen waktu adik-adik gitu ya, yang tadinya adik-adik kayak berantakan dalam mengatur waktu, sekarang dengan menyusun jadwal harian ini adik-adik waktunya akan lebih terarah gitu ya, tersusun, terstruktur. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Jadi dengan disusunnya jadwal harian ini adik-adik akan lebih produktivitas gitu ya, jadi waktunya tidak terbuang-buang dengan sia-sia. Lalu yang ketiga yaitu membantu menghilangkan stres. Nah, kita kalau waktunya teratur, kayak misalnya mengerjakan PR dengan jauh-jauh hari itu kan membantu juga ya dalam menghilangkan stres, jadi kita tuh nggak kepikiran terus gitu. Lalu yang ketiga yaitu mendorong kreativitas, yang keempat yaitu mendorong kreativitas dan juga mengingatkan hal-hal yang terlewatkan. Nah, adik-adik sekalian, nanti pada saat kita melakukan layanan informasi ini, Ibu berharap adik-adik semua mengikuti prosesnya dengan baik ya, yaitu dengan cara memperhatikan kepatutan yang ada dalam kegiatan ini. Misalnya, adik-adik harus menjaga konsentrasi dan fokus terhadap apa yang Ibu sampaikan. Lalu duduknya juga sesuai dengan norma yang berlaku begitu ya. Ketika ada hal-hal yang mengundang gelak tawa, itu agar disikapi dengan sewajarnya ya, jadi tidak sampai terbahak-bahak, apalagi sampai memukul-mukul meja gitu ya. Iya Bu. Nah, agar kegiatan kali ini berjalan lancar dan efektif, juga perlu diperhatikan bagaimana aturan dan tata cara mengikuti kegiatan layanan informasi ini. Ya adik-adik, nanti di awal kegiatan Ibu akan memberikan penjelasan mengenai topik yang akan kita bahas yang Ibu sudah singgung di awal, yaitu menyusun jadwal harian yang baik dan benar gitu ya. Kemudian selama Ibu menerangkan, silahkan diperkenankan untuk bertanya dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu ya adik-adik. Lalu nanti Ibu persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Setelah itu Ibu mempersilahkan adik-adik untuk membentuk satu kelompok, di mana setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang anggota kelompok ya, untuk berdiskusi mengenai materi yang Ibu sudah jelaskan tadi. Bagaimana adik-adik sejauh ini apa bisa dipahami tentang tata cara layanan informasi ini? Sudah Bu. Sejauh ini sudah ya? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan layanan informasi pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik, agar apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kita sudah diskusikan pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang Ibu sampaikan pun dapat diterima, diserap, disimpan, lalu direalisasikan dalam kehidupan adik-adik semua di sini ya. Ayo di sini siapa yang mau bersukarela untuk memimpin doa? Saya Bu. Oh iya, silakan KPI dipersilahkan. Baiklah teman-teman, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar, sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, jadi sekarang kita masuk dalam kegiatan inti ya. Nah, sebenarnya apa sih itu menyusun jadwal harian yang baik dan benar itu? Dimulai dari kata menyusun. Ada yang tahu menyusun itu apa? Penstrukturan ya Bu. Penstrukturan.
Mengatur Bu, mengatur. Mengatur. Menata Bu. Menata, baik. Jadi yang dimaksud dalam menyusun adalah mengatur secara baik, gitu ya, menata secara baik, gitu. Lalu jadwal kan ada nih, sering dengar kan kata-kata jadwal pelajaran, jadwal piket. Ayo, jadwal kira-kira apa sih? Rencana kegiatan bukan Bu? Rencana kegiatan, bagus. Ada lagi? Jadi Ibu bantu ya. Jadi jadwal adalah pembagian waktu berdasarkan urutan kerja, gitu ya. Lalu menyusun itu dalam konteks yang pembahasannya kita bahas adalah aktivitas sehari-hari, gitu ya. Jadi menyusun jadwal harian yang baik dan benar adalah mengatur rencana kegiatan aktivitas sehari-hari agar lebih produktif, gitu ya. Terus apa sih tujuan dari menyusun jadwal harian yang baik dan benar? Ayo, siapa yang mau jawab, yang mau berpendapat? Tujuannya agar lebih teratur ya Bu. Efektif Bu, efektif. Ya, bisa juga. Jadi tujuan dari kita melakukan menyusun jadwal harian yang baik dan benar adalah untuk melatih hidup adik-adik agar lebih teratur dan tidak membuang waktu, sehingga apa yang dilakukan adik-adik menjadi lebih cepat tercapainya, begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menyusun jadwal harian yang baik dan benar itu? Yang pertama adalah prioritaskan hal yang terpenting. Jadi sebelum adik-adik dapat membuat jadwal harian untuk mencapai tujuan dan juga menjalani kehidupan secara baik, gitu ya, adik-adik harus menentukan nih apa yang paling dihargai dalam hidup adik-adik, gitu ya. Pemahaman tentang hal-hal ini akan membantu adik-adik dalam menentukan prioritas yang masuk akal dan juga keseimbangan kehidupan kerja, dan pada akhirnya adik-adik dapat mengatur kegiatan keseharian yang baik, gitu. Sebagai langkah pertama nih, luangkan waktu untuk memikirkan apa yang penting bagi adik-adik. Kemudian buat daftar urutan dari prioritas utama sampai ke prioritas yang paling kecil. Kemudian temukan cara untuk menentukan hal-hal itu ke dalam rutinitas harian dan mingguan untuk menghargai betapa pentingnya setiap nilai. Misalnya nih, jika tujuan terbesarmu adalah kesehatan dan kebugaran, maka adik-adik harus memprioritaskan olahraga dan juga mengonsumsi makanan sehat sebelum hobi lain yang kurang penting. Gitu. Lalu yang kedua yaitu sertakan rutinitas. Nah, hal yang pertama yang adik-adik bisa lakukan setelah bangun tidur adalah menentukan rutinitas untuk sisa hari adik-adik maksudnya. Jika adik-adik bangun dari tempat tidur dan langsung mengecek-ngecek PR dan tugas, gitu kan, pasti kemungkinan besar kan adik-adik akan merasa kesulitan ya, kurang fokus, begitu ya, untuk terlibat dalam untuk terlibat dalam konsentrasi penuh dalam mengerjakan PR, gitu ya, sehingga adik-adik akan kehabisan tenaga nih sebelum melakukan semua aktivitas. Namun jika adik-adik secara teratur merapikan tempat tidurnya terlebih dahulu, terus bermeditasi atau yoga, dan juga makan sarapan yang sehat gitu ya tiap pagi, pasti otak adik-adik itu akan belajar untuk berlatih dari mode istirahat ke mode produktivitas dengan cepat, dan adik-adik mungkin akan berada di dalam suasana hati yang lebih baik, gitu. Tujuan dilakukannya rutinitas lain di pagi hari adalah untuk memulai harian dengan melakukan hal yang sama. Idealnya hal itu adalah sesuatu yang sejalan dengan nilai-nilai pribadi adik-adik dan mempersiapkan untuk tugas-tugas di masa depan, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah tentukan tugas yang paling penting. Nah,
hari adik-adik pasti akan mencakup yang namanya tugas-tugas penting gitu ya, yang tidak mendorong adik-adik menuju tujuan yang adik-adik miliki, seperti menerima panggilan telepon atau mengikuti rapat OSIS atau mengerjakan PR dan mengikuti ulangan begitu ya, untuk memastikan hal-hal yang tidak menggagalkan tujuan adik-adik. Nah, selalu tentukan apa yang benar-benar perlu adik-adik capai setiap hari dan memasukkan ke dalam jadwal harian adik-adik setiap minggunya, agar adik-adik tetap berada dalam rutinitas yang terjadwal begitu ya. Kemudian nih, pilih tugas terpenting setiap harinya ketika adik-adik tahu apa yang perlu adik-adik capai untuk tetap di jalurnya gitu ya. Jadi adik-adik akan membuang lebih sedikit waktu untuk pekerjaan yang tidak penting. Selanjutnya yaitu sertakan istirahat. Nah, ini juga penting ya adik-adik. Tampaknya berbaring saja di hari libur itu tidak berguna begitu ya. Tetapi ingat ya adik-adik bahwa tidak ada orang yang memiliki kapasitas tanpa akhir untuk bekerja dengan tenaga penuh secara terus-menerus. Dan jika adik-adik mencoba, adik-adik akan seproduktif yang adik-adik inginkan. Menikmati waktu istirahat sesekali benar-benar dapat meningkatkan produktivitas untuk satu hal lainnya. Beristirahat dan dari waktu ke waktu dapat meningkatkan kemampuan untuk berpikir secara kreatif dan juga strategis. Lalu terkadang otak juga membutuhkan perubahan pemandangan untuk menghasilkan ide-ide segar ya adik-adik. Menjalankan istirahat sepanjang hari juga memberikan sesuatu yang dinantikan. Ketika adik-adik memiliki kesempatan untuk beristirahat di penghujung hari, adik-adik akan jauh lebih mungkin untuk mengumpulkan lebih banyak lagi energi dan fokus untuk tugas-tugas selanjutnya. Lalu yang terakhir yaitu hindari multitasking di semua aktivitas. Jadi multitasking sama sekali tidak berguna ya. Melakukannya pada semua aktivitas dapat menurunkan kinerja saat adik-adik berpindah-pindah di antara bertugas. Adik-adik hanya membutuhkan waktu lebih lama, tetapi adik-adik akhirnya membuat lebih banyak kesalahan. Rencanakan atau melakukan hanya satu tugas pada satu waktu dan jangan mencoba melakukan hal yang lain. Jadi salah satu alasan mengapa kita berjuang untuk beralih di antara tugas yang satu ke tugas lainnya adalah agar otak tidak dapat berpartisipasi secepat itu dengan jenis tugas baru. Hindari dengan menjadwalkan tugas secara berurutan begitu ya, merancang, memprioritaskan apa yang paling penting dalam hidup adik-adik, dan juga pikirkan jadwal adik-adik sebagai investasi di masa depan. Mungkin saja perlu beberapa waktu untuk mencapai apa yang adik-adik inginkan, tapi sedikit demi sedikit adik-adik akan melihat tujuan dari kenyataannya. Nah, ada satu lagi nih, bagaimana cara menyusun secara penulisannya ya. Di sini kan kurang nih per kartu, jadi ibu akan bantu. Yang pertama yaitu membuat daftar checklistnya ya. Jadi setelah selesai dengan semua tahap di atas, selanjutnya yaitu adik-adik bisa melakukan cara penulisannya. Buat kotak kecil ya. Lalu nih, ibu bantu contohkan. Jadi kalau mau menyusun secara penulisannya menurut adik-adik begini. Yang pertama yaitu membuat kotak kecil ya,
pergi bukan termasuk rutinitas ya, karena sudah dilakukan setiap hari. Oh iya. Misalkan bangun tidur nih, biasanya mandi lalu berangkat sekolah ya. Sekolah. Saya beres-beres dulu, Bu. Oh, beres-beres dulu. Iya. Sebentar. Ibu ambil dulu. Beres-beres kasur, beres-beres kamar gitu ya, tempat tidur ya. Iya, Bu. Pertama, merapikan tempat tidur ya. Iya. Tempat tidur. Tempatnya aja gitu ya. Lalu setelah itu berangkat ke sekolah atau apa? Mandi dulu, Bu. Mandi, oke, baik. Mandi, Terus siap-siap, Bu. siap-siap pergi ke sekolah ya. Iya. Jadi kita tulisnya sekolah saja. Setelah pulang sekolah dia ada aktivitas apa? Les, Bu. Les. Itu selama berapa jam dia? Lesnya 2 jam, Bu. 2 jam. Terus setelah les Pulang ke rumah, terus mulai mengerjakan PR. PR gitu ya. Iya, terus aktivitas kayak makan sehari-hari gitu, Bu. Nah, baik adik-adik, ini adalah contoh aktivitas dari Dian dari awal bangun tidur hingga menjelang tidur ya. Jadi kita bisa, adik-adik bisa membuat checklist seperti ini. Jika satu aktivitas sudah dilaksanakan, maka adik-adik bisa mencentangnya seperti ini. Tuh, Baik, Bu. jika sudah selesai semua, adik-adik bisa mencentangnya gitu ya. Biasanya nih, kalau kita sudah melakukan satu aktivitas, kita itu akan merasa puas gitu. Jadi itu akan mendorong kita untuk selalu melakukan hal-hal rutinitas seperti ini, begitu ya. Iya, Bu. Lalu kita lanjut ke manfaat-manfaat dari menyusun jadwal harian. Tadi kan di awal Ibu sudah singgung ya. Ada yang ingat nggak apa aja tadi manfaatnya? Ayo. Membantu manajemen waktu. Ya, pinter banget Dian. Lalu ada lagi, ayo yang masih Meningkatkan produktivitas, Bu. Ya, PI benar. Mendorong kreativitas. Ya, bisa. Menghilangkan stres. Lalu ada lagi? Memberikan manfaat kesehatan. Ya, bisa. Sebagai pengingat, Bu. Ya, sebagai pengingat yang terlambatkan ya. Wah, luar biasa sekali. Ternyata di sini pintar-pintar ya. Iya, Bu. Ilmunya itu luar biasa sekali. Ya, baik. Jadi Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi apa itu dari manfaat-manfaat menyusun jadwal harian yang baik, gitu ya. Manfaat yang pertama yaitu membantu manajemen waktu. Jika adik-adik tidak pernah merasa nih tidak pernah memiliki waktu yang cukup gitu ya untuk melakukan sesuatu, mungkin adik-adik nih tidak pernah menjadwalkan aktivitas ini secara efektif. Ini terjadi ketika adik-adik hanya berlari nih terus-menerus berpindah dari satu hal ke hal yang lainnya tanpa benar-benar memikirkan segalanya secara keseluruhan. Membuat jadwal harian memungkinkan adik-adik untuk merencanakan kegiatan setiap acara gitu ya. Jadi bertemu dengan teman, dari terus mengerjakan tugas, PR, les, sekolah gitu ya. Sehingga adik-adik tahu gitu apa yang harus dilakukan tanpa takut kehabisan waktu. Waktu tempo gitu ya yang sudah ditentukan, dan target waktu tertentu untuk segala sesuatu agar adik-adik tetap berada di jalurnya dan punya waktu tambahan tersisa untuk diri sendiri dan juga keluarga. Lalu kita masuk ke manfaat yang berikutnya yaitu meningkatkan produktivitas. Jadi terlepas dari apapun itu ya, jadwal harian itu bisa membantu
adik-adik untuk mengetahui waktu kosong dan bisa mengisinya dengan setiap tugas yang perlu diselesaikan. Nah, ini penting nih adik-adik untuk kehidupan pribadi dan juga profesional. Sementara banyak orang yang berpikir tentang produktivitas terkait dengan pekerjaan adik-adik mereka ya. Adik-adik bisa nih menjadi produktif saat di rumah, saat di sekolah, atau yang sudah bekerja saat di pekerjaan untuk membersihkan, mengatur rumah, atau mengerjakan PR-PR tugas-tugas yang berbeda. Juga adalah aktivitas yang produktif. Ini akan mendorong adik-adik untuk lebih beralih pada jadwal berikutnya secara efektif dan juga efisien nih. Nah, ya, selanjutnya kita lanjut untuk manfaat yang berikutnya, yaitu membantu menghilangkan stres. Nah, adik-adik, stres ini memiliki banyak bentuk, tetapi seringkali disebabkan oleh perasaan yang kelelahan. Adik-adik sering stres karena sibuk, terlalu banyak tuntutan, atau terlalu banyak makan. Pengaruh luar biasa juga mengaruhi tingkat stres adik-adik loh. Tetapi pikirkan berapa perbedaan itu ketika adik-adik benar-benar memiliki waktu untuk segalanya dan dapat dengan mulus berpindah dari tanggung jawab satu ke tanggung jawab berikutnya, begitu ya, tanpa harus khawatir kehilangan sesuatu, terlambat, atau harus mundur dan keluar pada menit terakhir. Adik-adik juga dapat nih merencanakan kegiatan perawatan diri dalam jadwal adik-adik. Lalu yang berikutnya yaitu memberikan manfaat kesehatan. Nah, seperti yang adik-adik bayangkan nih, jadwal harian itu dapat membantu adik-adik untuk tetap sehat dalam berbagai cara. Ini bisa membantu adik-adik merencanakan jadwal yang mendatangkan kesehatan fisik nih, seperti diet atau olahraga, begitu ya. Adik-adik juga bisa menjadwalkan janji bertemu dengan dokter secara teratur dan memastikan adik-adik mendapatkan cukup udara segar dan vitamin D dengan menjadwalkan hari-hari yang dihabiskan di luar ruangan. Adik-adik juga bisa mendapatkan manfaat kesehatan mental dan mengurangi kecemasan akibat pekerjaan. Gitu ya. Nah, lalu manfaat yang berikutnya yaitu mendorong kreativitas proses ya. Manfaat lain dalam membuat jadwal harian yaitu adalah bahwa karena lebih mungkin untuk menepati janji untuk semua tanggung jawab lebih cepat dari biasanya, gitu ya. Hal ini menyisakan sedikit waktu luang untuk adik-adik. Nah, apakah ini akan diisi dengan mengerjakan hobi atau mencoba sesuatu yang baru, atau beberapa orang nih mengemukakan menggunakan waktu kosong mereka dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Selain itu juga nih, dalam menuliskan jadwal, adik-adik bisa secara spontan menambahkan stiker, gambar, atau barang-barang dekoratif lainnya. Lalu manfaat menyusun jadwal harian yang berikutnya yaitu mengingatkan hal-hal yang terlewatkan. Jadi dalam menyusun jadwal harian gitu ya, dapat berarti adik-adik itu bisa harus mencatat tugas gitu ya, janji dan lainnya agar bisa terdaftar gitu. Ini akan memudahkan adik-adik ketika melupakan sesuatu di dalam jadwal karena adanya gangguan. Adik-adik bisa melihat kembali nih rencana-rencana atau janji-janji yang tidak sempat dilaksanakan untuk mengatur kembali keesokan harinya, begitu ya. Baik adik-adik, demikianlah yang Ibu bisa paparkan dan Ibu sampaikan ya terkait topik tentang menyusun jadwal harian yang baik dan benar.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada ya. Berarti penjelasan Ibu dapat dipahami gitu ya. Ya, Bu. Nah, seperti yang sudah Ibu singgung di awal, setelah pemaparan, Ibu akan meminta adik-adik untuk membentuk kelompok diskusi belajar, di mana kelompok ini terdiri dari 5 orang anggota kelompok ya, untuk mendiskusikan terkait topik yang sudah kita bahas, agar apa saja nih yang sudah diserap dan dipelajari hari ini. Ibu berikan waktu 15 menit ya untuk berdiskusi. Baik, dari sekarang Ibu dari sekarang Ibu memberikan waktu untuk membentuk kelompok dan mulai berdiskusi ya adik-adik. Silakan. Baik Bu. Iya, Bu. Ini gimana? Ini gimana? Lah kan tadi hitungannya gimana tadi? Soalnya kan kalau misalnya ini harus disusun dengan benar dong. Berarti menyusun ini ya? Menyusun Iya, jadwalnya. yang tadi diatur tuh, yang tadi kan awalnya gimana caranya? Kan mulai dari sini nih. Oh gitu. Yaudah kita kerjain sekarang. Nah, kamu yang ngerjain itu ya? Ya. Baik adik-adik, kita sudah selesai berdiskusi. Kita juga sudah mendengarkan pemaparan dari hasil diskusi kelompok begitu ya, mengenai topik hari ini, yaitu menyusun jadwal harian yang baik dan benar. Ibu sangat senang nih karena apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dan dicerna dengan baik oleh adik-adik, sehingga pada proses tadi diskusi dan juga presentasi adik-adik memahami dan mengerti nih mengenai menyusun jadwal harian yang baik dan benar. Nah, untuk sedikit merefresh kembali Ibu, ada beberapa pertanyaan nih. Silakan adik-adik untuk yang mengetahui jawabannya dan ingin menjawab, angkat tangan terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama Ibu akan bertanya nih, apa sih yang dimaksud dengan menyusun jadwal harian yang baik dan benar? Saya Bu. Ya, silakan PI. Jadi menyusun jadwal harian itu kayak mengatur rencana kegiatan atau aktivitas sehari-hari secara baik dan benar, Bu. Benar sekali, wah luar biasa ya PI ya. Lalu yang kedua, nih, apa sih cara-cara atau tips-tips dalam menyusun jadwal harian yang baik dan benar itu? Tadi ada beberapa, ada 6 ya, apa saja? Ya, Bu. Apa saja? Silakan menjawab. Saya Bu. Oh iya Dian, silakan. Prioritaskan hal terpenting dalam hidupmu. Ya. Sertakan rutinitas pagi. Tentukan tugas paling penting. Sertakan istirahat. Hindari multitasking di semua aktivitasmu. Membuat daftar checklist. Wah, dia luar biasa sekali nih. Lalu yang ketiga, siapa ya yang dapat menjelaskan manfaat-manfaat dari menyusun jadwal harian yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari secara singkat saja, secara ringkas? Saya lagi Bu. Wah, Mas Ferry sangat luar biasa ya. Silakan, dipersilakan untuk menjawab. Membantu manajemen waktu, terus meningkatkan produktivitas, selanjutnya membantu menghilangkan stres, kemudian memberikan manfaat kesehatan, dan yang terakhir mendorong kreativitas. Luar biasa ya kelas ini ya, dari ringkasnya itu luar biasa lah, mantap. Lalu yang terakhir nih, mengapa sih kita perlu mempelajari topik materi kita hari ini, yaitu tentang menyusun jadwal harian yang baik dan benar? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Saya Bu. Iya Siska. Agar lebih teratur dan tidak membuang waktu sehingga semua yang dilakukan menjadi lebih terarah. Betul sekali, luar
sudah memahami ya dan mencerna juga informasi dari Ibu. Senang sekali rasanya Ibu pada hari ini dapat berbagi informasi seputar menyusun jadwal harian yang baik dan benar. Ada yang mau menarik kesimpulan mengenai menyusun jadwal harian yang baik dan benar? Oh, baik, kalau begitu Ibu saja. Jadi menyusun jadwal harian yang baik dan benar adalah mengatur rencana kegiatan atau aktivitas sehari-hari secara baik dan benar. Tujuannya adalah agar lebih teratur dan terarah, serta juga tidak membuang waktu sehingga semua yang dilakukan oleh adik-adik menjadi lebih terstruktur dan terarah gitu ya. Lalu cara menyusun jadwal harian yang baik dan benar yaitu yang pertama yaitu prioritaskan hal yang penting dalam hidup adik-adik. Lalu yang kedua yaitu sertakan rutinitas. Terus yang ketiga yaitu menentukan tugas yang terpenting terlebih dahulu. Selanjutnya jangan lupa menyertakan istirahat. Lalu yang terakhir yang selanjutnya yaitu hindari multitasking dari semua aktivitas adik-adik. Lalu yang terakhir adalah membuat daftar checklist yang sudah Ibu jelaskan. Begitu ya adik-adik? Ya Bu. Nah, demikianlah topik materi kita mengenai menyusun jadwal harian yang baik dan benar. Untuk minggu berikutnya kita akan membahas tentang cara mengatur keuangan ya yang baik dan benar. Gitu ya? Setuju? Setuju Bu. Baik adik-adik, kalau setuju adik-adik yang itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik dapat merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Baik adik-adik, sekian. Baik adik-adik sekalian, marilah kita tutup kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada minggu berikutnya yang akan membahas tentang mengatur keuangan yang baik dan benar. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang tidak berkenan dalam hati adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam